tarifnya itu pengen ya supaya pabrik-pabrik itu balik ke Amerika, padahal nggak mungkin dan tidak sehat buat ekonomi Amerika. Karena kekuatan Amerika, lihat aja 10 perusahaan terbesar Amerika itu kan teknologi, yaitu pembagian kerja. Kalau Adam Smith-nya, kalau Ricardo-nya adalah comparative advantage. Negara-negara itu berdagang dengan terbuka dan pada ujungnya ada pembagian kerja yang terjadi secara natural yang sebenarnya meningkatkan kesejahteraan semua orang. Orang Meksiko makin kaya, orang Kanada makin kaya, orang Amerika juga makin kaya. Gak bener Trump kalau Amerika ini makin miskin, gitu loh. Gak bener. Terus ada yang mengatakan kepada Trump, ini kan masih tax Americana walaupun abad ke-21. Dan kalau memang Anda mau mulai abad 21 dengan cara ini, you are endangering the humanity of all. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kok Elon Musk nggak bisa meyakinkan Trump? Mr. Trump, forget about the factories. My brain and my friends' brains is enough for American advancement in the future, gitu loh. Perang tarif nih, kembali Trump meneriakkan soal tarif. Gimana Mas, uraian tentang itu Mas, bisa gambarkan? Ya, makanya kan saya tadi bilang selamat tinggal abad 20, selamat datang abad 21 kalau dari lihat pidatonya, cara dia menjelaskan soal kebijakan tarifnya ya. Karena kalau kita lihat sepanjang sejarah, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika membuat institusi-institusi internasional, IMF, World Bank, Bretton Woods, itu yang membuat overtime selama 80 tahun, kalau kita anggap kemarin adalah patokan abad 20 ya, dan peralihan ke abad 21 lah ya. Itu kan overtime tarif itu perdagangan antar bangsa globalisasi yang dipimpin oleh Amerika itu secara bertahap menurunkan tarif jangka panjang ya. Kira-kira sekarang ini kisarannya ya sebelum kegilaan Trump dengan tarif itu kisarannya kira-kira tarif universal itu 3%. Ya, memang ada negara-negara kayak Indonesia, Cina, India yang negara berkembang ya, dikasih preferensi, bolehlah main-main dengan tarif untuk melindungi industri dalam negerinya, untuk proteksi terbatas, karena mereka perlu melakukan industrialisasi juga. Kalau bersaing dengan Amerika dan Eropa langsung dengan Jepang, nggak kuat. Jadi diberikan namanya preferential tarif untuk bisa menghidupkan industrinya yang dianggap strategis ya, kayak kita lah, ada industri mobil segala macam, dan Amerika menerima itu sebagai sebuah fakta yang walaupun bertentangan dengan ideologi free trade yang dianut Amerika selama 80 tahun atau sebelumnya, itu diterima sebagai keniscayaan. Nah, Trump ini adalah orang pertama presiden Amerika setelah Perang Dunia Kedua yang menolak fakta itu lagi. Tidak ingin Amerika psikologinya itu seolah-olah menganggap bahwa kemajuan Cina, kemajuan Kanada, kemajuan Meksiko, kemajuan Indonesia, kemajuan Jepang itu terjadi karena dengan cara membuat Amerika jadi lebih susah, lebih ekonominya turun dan mundur. Padahal itu tidak benar. Itu yang semua orang sekarang ini, kaum ekonom atau kaum non-ekonom kayak saya, berusaha dengan pedih mengerti kenapa kok Trump ini berpikir yang begitu keliru, ya, begitu keliru tentang perdagangan dunia. Yang kita mengerti adalah maksudnya itu dia pengen supaya Amerika itu ekonominya yang selama 20 tahun, 30 tahun terakhir mengalami deindustrialisasi, beralih ya dari ekonomi dengan manufacturing, dengan pabrik yang banyak, menjadi ekonomi dengan service ekonomi jasa terutama ya. Jadi peralihan itu kan sebenarnya universal dan normal dan malah bagus buat Amerika, bukan lagi menjadi ekonomi dengan pabrik-pabrik, tapi ekonomi yang kreatif, service industries, pariwisata, teknologi, software gitu loh. Nah, dia berpikir abad 20 bahwa ekonomi maju itu kalau pabriknya banyak.
gitu loh. Ya. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya bukan pabrik yang sekarang menjadi kekuatan ekonomi Amerika, tapi Palo Alto, Silicon Valley, Elon Musk. Biasa dong seperti. Nah, di situ kontradiksinya seorang Trump dalam berpikir ekonomi. Tidak mungkin lagi Amerika balik ke abad 20 di mana yang menjadi motor ekonominya adalah industri pabrikan. Ya, tidak mungkin. Ya, dia kan pengen dia tarifin semuanya negara ini supaya mereka bikin produksinya di Amerika. Pabrik mobil di Kanada, pabrik mobil di Meksiko yang berkembang karena penyatuan ekonomi NAFTA dan post NAFTA, itu dia mau ubah supaya pabrik jangan di Meksiko, pabrik jangan di Kanada, pabrik mobilnya bikin dong di Idaho, bikin dong di Kentucky, bikin di daerahnya Jenny Vance itu loh, yang pabriknya pada hilang semua gitu. Tapi itu tidak. Kenapa tuh penggunaan Acapia apa? Appalachia. Appalachia. Dulu ada pabrik Toyota, pabrik Nissan pindah ke Meksiko. Dia bilang pabriknya balik lagi, kalau enggak gua tarifin loh. Jadi tarifnya itu pengen ya supaya pabrik-pabrik itu balik ke Amerika. Padahal nggak mungkin dan tidak sehat buat ekonomi Amerika. Karena kekuatan Amerika, lihat aja 10 ekonomi perusahaan terbesar Amerika itu kan teknologi. Itu memang cuma Elon Musk yang bikin pabrik Tesla atau pabrik roket Raptor itu loh, SpaceX. Karena kan nggak ada yang bisa bikin di luar Amerika. Yaitu orang bilang bahwa oke lah Trump, Mr. President, kalau untuk microchips kamu pindahin sebagian dari Taiwan ke Amerika, itu kan strategic industries, oke lah itu. Ya, kamu kasih preferensi untuk pabrik di Amerika bikin microchip supaya senjata roketmu nanti ini bisa punya otak intelligence roket gitu, oke lah. Tapi kalau over the board kayak gini, kamu bukan hanya membahayakan Kanada dan Meksiko, bukan hanya membahayakan hubunganmu dengan dunia, tetapi membahayakan dirimu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kok Elon Musk nggak bisa meyakinkan Trump? Mr. Trump, forget about the factories. My brain and my friends' brains is enough for American advancement in the future, gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti. Banyak orang juga bertanya, ini apa di belakang tarif perang tarif ini, gitu loh, kira-kira Pak Dayat. Mungkin karena ini Amerika atau Trump ini merasa, wah udah terlalu banyak nih mensubsidi Meksiko, mensubsidi Kanada. Apalagi ada tanda-tanda jangan-jangan dua negara ini jadi singa-singa. Bukan, tidak ada subsidi di situ. Yang ada adalah pembagian kerja. Ini Adam Smith. Ini David Ricardo. Kalau dalam ilmu ekonomi itu, proposisi yang disepakati oleh hampir semua ekonom di kiri dan kanan, ya tidak banyak yang disepakati. Yang disepakati itu adalah tentang bahwa tarif itu merugikan dan pembagian kerja, comparative advantage dari Ricardo itu yang disepakati oleh kaum ekonom. Konsensus besarnya ekonom adalah, ini saya bukan ekonom, tapi saya tahu bahwa kaum ekonom ini sering berdebat satu sama lain. Tetapi kalau berbicara soal international economics, proposisi yang paling mereka sepakati adalah Ricardian proposition, yaitu pembagian kerja. Kalau Adam Smith-nya, kalau Ricardo-nya adalah comparative advantage. Negara-negara itu berdagang dengan terbuka dan pada ujungnya ada pembagian kerja yang terjadi secara natural yang sebenarnya meningkatkan kesejahteraan semua orang. Orang Meksiko makin kaya, orang Kanada makin kaya, orang Amerika juga makin kaya. Gak benar Trump kalau Amerika ini makin miskin, gitu loh. Gak benar. Tapi pertanyaannya kok dia bisa percaya? Perdana Menterinya Kanada, Justin Trudeau itu kan mengeluarkan statement yang cukup keras ya soal tarif ini tuh. Dia bilang kepada seluruh warga mereka dan terus dia bilang sampai dia bilang kepada one certain Americans, Donald, dia langsung namanya langsung. Nama pertama Donald. Dia bilang ini harusnya kita allies, kita malah nunjukin kalau ya ke musuh kita, kalau kita udah nggak baik-baik. Ini gimana nih menurut Bang Celi? Ya, saya walaupun saya tahu ada ironi di situ, kan Justin Trudeau kan juga sebagai pemimpin politik di Kanada kan ya mau diturunkan lah oleh rakyatnya, tetapi dia dapat impetus baru dari sini dan dia kan mengutip editorialnya Wall Street Journal
yang dia bilang the dumbest trade war, dumbest. Itu kan yang kedua, yang pertama itu editorialnya tanggal 31 Januari. The dumbest trade war in history gitu loh. Ini paling tolol, padahal Wall Street Journal itu kan biasanya pro konservatisme, pro pasar bebas, pro Trump lah, quote and quote ya. Tetapi Justin Trudeau bagus sekali. Dia panggil Donald itu nama pertama itu akan keakraban sekaligus merendahkan dikit gitu loh. Marah kali dia ya dengan caranya sendiri gitu, mengatakan bahwa my friend, ini the dumbest thing to do. Ini bodoh banget loh. Merugikan kita, merugikan Anda, merugikan semua orang. Saya kira saya setuju dengan Trudeau. Yang saya nggak mengerti adalah why did he do it? Kenapa Trump melakukan itu? Karena kan Scott Bessent ya, Treasury Menteri Keuangannya itu orang ya konservatif biasa gitu. Jangan lupa harus ada yang mengingatkan Trump bahwa perang tarif pertama Amerika yang menyebabkan salah satu faktor terjadinya Perang Dunia Kedua itu kan Smoot-Hawley Tariff Act tahun 1930 setelah depresi besar tahun 29. Smoot-Hawley ini sebagai kebijakan tarif waktu itu langsung menurunkan volume perdagangan dunia. Sudah krisis, terus kemudian ada perang tarif dari Amerika, dan itu yang dianggap membuat ekonomi Eropa dan Amerika terjepit. Sehingga orang lebih emosional, sehingga Hitler, Mussolini itu lebih mendapat ruang psikologis ya di kalangan rakyatnya, karena ekonominya benar-benar susah. Sudah ditimpa oleh depresi besar, ditimpa oleh akibat Perang Dunia Pertama, dihajar lagi dengan perang tarif dari Kongres gitu, Smoot-Hawley. Nah, harus ada yang mengatakan kepada Trump, ini kan masih Pax Americana walaupun abad ke-21. Dan kalau memang Anda mau mulai abad 21 dengan cara ini, you are endangering the humanity of all. Karena ini bisa mengancam kita semua. Learn from our history. In the past we did the same thing, and it was very dangerous to the world. Hasilnya adalah Hitler dan Mussolini in a way. Nah, saya nggak tahu kenapa kok nggak ada yang ngomong gitu kepada Trump sekarang. Apakah karena dia sudah begitu kuat di Partai Republikan? Apakah dia membuat orang terlena karena dia ada beberapa hal yang bagus. Doge itu kan bagus. Banyak teman saya nggak suka dengan Elon Musk sekarang. Banyak orang Amerika yang dulu suka dengan Elon Musk jadi nggak suka. Kalau menurut saya Elon Musk sejauh ini on balance. Kalau teknologi udah pasti bagus lah. Tesla, SpaceX, Optimus, itu nggak ada yang bilang bahwa dia nggak brilian, dia contribute to humanity first and foremost compared to any other human being on earth. Kira-kira kayak gitulah kalau teknologi. Tetapi kalau dia langkahnya dalam politik, Doge itu banyak yang sekarang beradang. Kalau saya sih masih melihat give him time to prove. Karena memang pemerintah Amerika ini tadi kan setelah Roosevelt itu setelah 100 tahun welfare state itu memang harus ada review mendasar. Itu kan yang dilakukan oleh Elon Musk dan kawan-kawannya, the super high IQ small revolutionary itu. Give them some time to prove their worth, gitulah kira-kira. Jangan marah-marah dulu, gitu. Nah, kembali ke tarif. Jadi mudah-mudahan Elon Musk dan kawan-kawannya bisa mengatakan kepada Trump, jangan lupa loh, ini misalnya ya dengan Cina, itu pabrik terbesarnya Apple, salah satu pendukung Trump sekarang kan, Tim Cook malah disinggung di pidato itu di Cina. Pabrik kita juga salah 3 pabrik besar Tesla nih di Amerika, di Berlin, di Shanghai. Jangan lupa loh, itu memang pabriknya di Cina, tapi otaknya kan di Amerika. Softwarenya, desainnya itu dibuat di Palo Alto, gitu loh. Nah, mudah-mudahan mereka semua bisa meyakinkan Trump untuk come to his senses. Karena Trump ini disruptor in chief sekarang.
Tetapi ada disrupsi yang sangat bagus. Ya tadi saya bilang kan, breakthrough di Ukraina itu, federal government memang perlu didisrupsi setelah 100 tahun. Tetapi ada yang bisa berbahaya kayak tarif. Nah, bagaimana Trump ini bisa melangkah besar di hal-hal yang positif dan menghindari langkah-langkah fatal di hal-hal yang destruktif. Nah, itu kira-kira tantangan abad 21 di Amerika sekarang kalau kita lihat bahwa kemarin itu adalah peralihan abad 20 ke abad 21. Pada pokan Gunung Salak yang ingetin Pak Dayat. Tapi kan jangan lupa, kita ini di Barcelona 12 derajat. Hati kita hangat tapi cuaca dingin 12 derajat.